Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Korwil, Kaling, KKS Lingkungan, sahabat KKS, para fasilitator lingkungan yang terkasih. Selamat datang di sosialisasi PIAPP yang ketiga dengan subtema peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Sosialisasi akan diberikan oleh Bapak Santoso dari KKS, Ibu Triana dari PSE, dan Ibu Rini dari EJ. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai sosialisasi PIAPP tahun 2022 ini, marilah kita masuk dalam keheningan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini dapat bertemu via pertemuan Zoom ini. Kami berterima kasih. Kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Berkatilah sarana dan prasarana digital untuk kelancaran pertemuan pada malam hari ini. Berkatilah para pembicara, Bapak Santoso, Ibu Triana, dan juga Ibu Rini. Dalam pertemuan PIAPP yang ketiga ini, kami menyadari ya Bapak, sebagai warga negara dan umat Katolik, kami ingin melakukan aksi nyata, berbela rasa, apa yang dapat kami bantu orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan di sekitar kita. Baik apa yang bisa kami bantu dalam hal materi maupun non-materi. Bapa yang Maha Baik, semoga kami mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di sosialisasi PIAPP yang ketiga. Dan sebelum kita memulai sosialisasi ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Mars APP KAJ tahun 2022. Tolong host, saya bisa dijadikan co-host ya. Ibu Rosita bisa tolong saya dijadikan co-host? Sudah. Sudah ya. Ya, makasih. Kita sebagai
gereja, persekutuan umatnya, berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Allah. Marilah bersama, marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Oh Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Ya, silahkan Pak Santoso dan nanti dilanjutkan dengan Bu Triana dan Bu Rini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Lucy. Selamat malam Ibu Bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kita kembali bertemu di dalam masa APP tahun 2022 ini. Kita memasuki minggu ketiga. Subtema pertemuan kita malam hari ini adalah peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Ya. Kita coba mau memahami
apa yang dimaksud dengan perlindungan sosial, ya. Sebelumnya akan saya sedikit sampaikan bahwa manusia adalah makhluk sosial, kita sudah tahu ya. Artinya sesama manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Ini berarti kita tidak bisa hidup hanya memikirkan diri sendiri. Kita membutuhkan orang lain juga. Siapapun kita selalu berinteraksi dengan orang lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Saya akan coba share juga. Ya, pertemuan ketiga, peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Ya, kita bisa lihat sekarang bagaimana masalah sosial selalu ada sesuatu yang begitu rentan. Kondisi yang sangat kasat mata yang terpapar ada di hadapan kita. Ya, perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga negara yang belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya, khususnya di bidang pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ya, kita sudah lihat pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama di bidang pendidikan, lalu pertemuan kedua minggu yang lalu di bidang kesehatan. Lalu Gereja Katolik mengajak umat untuk menyadari kewajibannya dalam memajukan keadilan sosial ekonomi, terutama bagi orang yang kecil, orang lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas. Ya, dengan demikian, negara dan Gereja Katolik mempunyai kewajiban yang sejalan dalam memberi bantuan kepada warga masyarakat yang miskin dan rentan. Bapak Ibu sekalian, permasalahan sosial dalam masyarakat bisa disebabkan karena perubahan dan perkembangan masyarakat, terlebih karena pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat di sekitar kita. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa sangat merugikan dan membahayakan kelompok-kelompok sosial. Karena kerentanannya ini, maka perlu ada perlindungan. Mari kita simak beberapa contoh masalah sosial yang ada di hadapan kita. Ini ada beberapa contoh yang saya akan ringkas secara singkat saja, yaitu suatu keluarga, yaitu Ibu Ilma hanya bisa membuat tepung goreng ya untuk santapan sehari-hari. Ya. Dengan mengandalkan pendapatan dari suami yang bekerja sebagai ojek online yang tidak seberapa, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga hanya untuk makan saja? Sang ibu hanya bisa menyediakan makanan yang dibuat dari tepung yang digoreng. Ini maksudnya supaya bisa setiap anggota keluarga bersantap. Ya, tepung goreng mungkin kita bisa bayangkan kalau kita kenal seperti cireng ya, aci yang digoreng gitu. Apakah ini cireng makanannya sehari-hari? Bagaimana kita bisa bayangkan kalau
setiap hari makannya cireng saja. Ya. Itulah keluarga Ilma. Karena keterpurukan pandemi ini, penghasilan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu demikian juga bagaimana kalau dari banyak keluarga yang tinggal di tempat yang tidak layak, ya. Kalau data dari Bappenas itu ada 36,76% penduduk di perkotaan besar di Indonesia itu yang tinggal di tempat yang tidak layak. Mereka tinggal seperti di bawah kolong jembatan, ya. Tempat-tempat yang tidak layak untuk ditinggal seperti tempat pembuangan akhir sampah, ya, di pinggir-pinggir aliran sungai yang sangat berbahaya jika terjadi hujan dan airnya meluap gitu. Ya, di tempat-tempat yang sangat padat huniannya. Itulah beberapa kondisi yang bisa kita lihat, terutama di kota-kota besar. Tidak itu saja, ada juga keluarga yang tinggal di pinggiran rel kereta, seperti keluarga Pak Waluyo ini, yang tinggal di pinggiran rel kereta, terpaksa anak-anaknya putus sekolah. Biaya untuk sekolah anak-anak dipergunakan atau dialihkan untuk keperluan makan sehari-hari. Karena makanan lebih penting untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Ya. Pak Waluyo hanya mampu untuk membiayai makan saja. Tidak terpikir jika nanti Anda ada anggota keluarganya yang sakit, seperti apa. Ya, itulah gambaran keluarga-keluarga yang terdampak. Juga penderitaan berlapis warga miskin, terutama di Jakarta. Apa sih yang maksudnya penderitaan berlapis? Ya, kehidupan mereka ini dalam kondisi normal saja sudah pas-pasan, ditambah lagi dengan kondisi pandemi. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarganya. Ya. Sudah miskin, ditambah lagi dengan bencana. Inilah penderitaan berlapis. Pemerintah memberlakukan PPKM untuk mencegah penyebaran penyakit yang berbahaya ini. Karena PPKM ini, banyak orang yang tidak bisa bekerja. Walaupun selama PPKM, mereka mendapat bantuan 300.000 per kakak per bulan. Ini tidak cukup untuk biaya hidup sebenarnya. Apalagi tinggal di kota besar seperti di Jakarta ini. Mau bekerja, kerja apa lagi? Ya, lapangan pekerjaan pun tidak ada. Sampai-sampai sepertinya banyak orang yang putus harapan ya. Sampai-sampai ada yang memplesetkan PPKM itu sebagai, Pak, kapan kita mati loh? Inilah penderitaan berlapis. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Lalu ada juga kita lihat sekarang banyak di mana-mana selama pandemi ini semakin menjamur manusia silver yang berkeliaran di jalan-jalan hanya sekedar menambah penghasilan. Semestinya mereka pun tahu kalau apa yang dilakukan itu sangat berpengaruh buruk pada kesehatan mereka. Dengan mengecat tubuh mereka setiap hari, mungkin
Ya karena hanya itu saja yang mereka bisa lakukan untuk menambah penghasilan mereka. Itu sekilas gambaran-gambaran yang bisa kita lihat yang ada di sekitar kita. Nah, pertemuan PI ketiga masa APP 2022 ini dengan tema peran gereja dalam melindungi perlindungan sosial diinspirasi dari bacaan Injil Matius 8 ayat 1 sampai 10 dan dilengkapi dengan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya juga, masa APP ini sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya juga bahwa bacaan kitab suci atau bacaan Injil yang disediakan di sini sebagai inspirasi. Jadi kita tidak mendalam untuk membahas kitab sucinya. Tetapi bagaimana kita mau mewujudkan pesan-pesan yang terkandung di dalam bacaan kitab suci tadi sebagai aksi nyata kita yang peduli dengan sesama. Ya. Ya, dari Markus 8 ayat 1 sampai 10 tadi, pesan apa yang mau disampaikan kepada kita semua? Ya, dari bacaan 10 ayat ini saya akan bagi beberapa bagian. Saya akan mencoba mengajak teman-teman melihat ayat pertama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ, bus yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata. Apa sih maksud ayat di ayat 1 ini? Saya mau merefleksikannya begini. Di masa pandemi, selama 2 tahun terakhir ini, banyak kita jumpai orang-orang yang di PHK. Dari pedagang kaki lima sampai pengusaha besar pun, banyak yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Apalagi pekerja-pekerja informal, tidak ada lagi pendapatan untuk sekedar mempertahankan hidup mereka sehari-hari. Ini suatu situasi sosial yang kasat mata ada di hadapan kita. Ya, banyak orang, ya, kalau di ayat 1, orang banyak itu yang besar jumlahnya, mereka tidak mempunyai makanan. Lalu dilanjut pada ayat kedua dan 3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Bapak Ibu sekalian, melihat kondisi yang ada di depan kita, apakah kita mau menutup mata? Tidak peduli dengan penderitaan saudara-saudara kita. Bagaimana ada keluarga yang bahkan hanya untuk makan 1 kali sehari saja sangat sulit. Adakah kita tergerak seperti Yesus yang tergerak hatinya melihat orang banyak tidak mempunyai makanan? Ya, lalu di ayat keempat, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak dari kita yang tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi situasi yang kacau ini. Sedangkan kita sendiri pun terdampak dari pandemi ini.
tidak ada seorang pun dari kita yang terbebas dari dampak pandemi ini. Seperti jawaban murid-muridnya. Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan mereka roti sampai kenyang? Mungkin dalam pikiran kita juga menghadapi pandemi ini, mempertanyakan ini juga. Ya, apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Ayat 5-7, Yesus berkata kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada banyak orang. Mereka juga mempunyai ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Ya, di tengah-tengah keterpurukan kita, apakah kita masih ada rasa peduli kepada saudara-saudara kita? Apakah kita masih bertanya-tanya, apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan? Sudahkah kita mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan? Apa yang bisa kita berikan dari kekurangan kita? Walaupun sedikit yang kita berikan, tetapi itu sangat berarti bagi mereka. Hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan. Lalu, dan mereka, ayat 8 sampai ayat 10, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat mereka hanya bisa mengumpulkan 7 roti dan beberapa ikan. Sekecil apapun yang kita berikan dengan tulus dan rasa syukur, kita percaya ada mujizat di situ. Bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Ternyata yang kecil pun sangat besar manfaatnya. Mungkin kita tidak sadar di mana hal-hal kecil yang telah kita lakukan dengan tulus mempunyai efek berkelanjutan. Di mana kita bisa lihat dari 7 roti dan beberapa ikan dapat memberi makan kenyang 4.000 orang. Ya, jumlah yang sangat besar itu. Dan masih sisa lagi, ada 7 bakul makanan yang dikumpulkan. Ya, sangat mendalam ini, pesan dari Markus 8 ayat 1-10, sangat inspiratif banget, dan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Lalu dilengkapi dengan Markus 14 ayat 3-9, sepintas saya mau sampaikan saja. Ini yang saya bold, ditandakan dengan warna kuning. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualan berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yang saya tangkap dalam bacaan Markus 14 ayat 3-9 ini, mau mengingatkan kita supaya bijak memutuskan sesuatu ya, dapat menentukan hal mana yang lebih penting dan yang terpenting. Apa yang kita beri bukan mengharapkan keuntungan atau kelebihan dari pemberian itu untuk diri sendiri. Tetapi yang terutama pemberian itu
semakin dinyatakannya lah kemuliaan Allah. Juga sebagai ungkapan atau ucapan syukur kita dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah lihat dan sudah dibacakan dari pengantar di depan tadi, telah dikatakan, dengan demikian negara dan gereja Katolik mempunyai kewajiban yang sejalan dalam memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang miskin dan rentan. Saya mau mengajak teman-teman melihat, jelas dapat kita lihat pada Kanon 222 artikel 2. Ya, di sini saya coba tampilkan Kanon 222 artikel 1 dan 2 yang lengkap. Tapi kita fokus pada Kanon nomor 2-nya. Kanon 222 ayat nomor 2. Mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Allah, perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Saya mau menekankan dengan penghasilannya sendiri itu. Ini cukup mengusik pikiran saya juga. Apa ini maksudnya? Membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk merenungkannya. Bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban kita, memajukan keadilan sosial, juga mengingat perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Penghasilan saya sendiri, penghasilan ibu bapak sendiri. Kira-kira materi yang bisa saya sampaikan seperti ini. Sebelum saya akhiri pemaparan materi ini, ada satu ilustrasi yang akan saya bagikan. Ilustrasi ini bagus yang mau saya bagikan, yang boleh kita ingat-ingat setiap waktu dan setiap kesempatan. Seperti ini loh. Ada gambar, kita bisa lihat orang yang jatuh di dalam saluran. Dia menggapai-gapai tangannya, mengharapkan ada pertolongan. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat dan berhadapan dengan kondisi seperti ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita berdoa nih kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, bantu orang yang jatuh ini, angkat dia, selamatkan dia. Ya, kita berdoa, mohon pertolongan supaya Tuhan yang membantu, Tuhan yang menolong. Ya, di sini yang kita harapkan Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk menolong orang yang kesusahan ini. Apa itu yang Tuhan kehendaki kita perbuat? Jika kamu bertemu orang yang sedang jatuh begini, apa yang kita pikirkan? Inilah,
Jika kamu bertemu orang yang sedang dalam kesulitan, jangan berpikir bahwa Tuhan sedang menguji hidupnya, hidup orang yang berkesusahan ini. Ya, orang yang susah ini. Tetapi justru Tuhan sedang mengujimu, sedang menguji kita, sedang menguji orang yang berjumpa, melihat orang yang kesusahan ini. Apakah kita mampu mengelurkan tangannya untuk menolong orang yang kesusahan tadi? Dengan pertolongan Tuhan pastinya. Ya, kira-kira itu. Jadi pesan kepada kita di dalam bacaan Injil pada pertemuan ini, sekecil apapun kontribusi kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kesusahan, itu sangat besar manfaatnya. Jangan kita melihat seberapa besar yang bisa kita berikan. Apa yang kita berikan bukan untuk menyombongkan diri kita bahwa kita mampu untuk berbuat, tapi justru bagaimana kita bisa menunjukkan kemuliaan Allah itu sendiri melalui tangan-tangan kita sebagai perantara Tuhan untuk menolong orang-orang yang kesusahan itu. Siapkah kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan? Ya. Sekian pemaparan materi PI ketiga pada masa APP tahun 2022 ini. Selanjutnya, kembali pada APP yang ditekankan adalah aksi nyata. Aksi nyata apa yang dapat kita lakukan dan yang selama ini mungkin sudah kita lakukan pula berkaitan dengan kepedulian kita dengan kondisi sosial dari sesama kita. Pemaparan akan dibantu oleh seksi PSE Paroki yang disampaikan oleh Ibu Triana nanti, dan juga nanti sharing dari teman kita Ibu Rini dari komunitas Emos Journey Paroki Kelapa Gading angkatan kelima. Mungkin bisa membantu dan sedikit menginspirasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang lemah, miskin, ya, seperti itu tadi, yang berkebutuhan khusus, ya, yang disabilitas. Oke, kira-kira itu Ibu Bapak sekalian. Waktu saya serahkan kepada MC Bu Lucy. Bisa dilanjutkan mungkin pemaparan dari Ibu Triana dari seksi PSE. Ya, terima kasih Pak Santoso untuk presentasinya. Ya. Kita lanjutkan dulu untuk Ibu Triana PSE dan juga Ibu Rini dari EJ. Dan setelah itu baru diskusi dan tanya jawab ya. Silakan Bu Triana. Selamat malam Bapak Ibu, saya coba share screen-nya sebentar. Saya memperlihatkan dulu gambar video di mana kegiatan sosial yang sudah dilakukannya. Enggak. Mana Bu Triana bisa? Oh, kelihatan nggak gambarnya? Videonya share nggak? Saya yang share ya. Oh, oke. Saya coba share videonya. Saya share. Saya stop share dulu deh kalau gitu. Oke. Nggak masuk ya, maaf.
Saya kira udah jalan videonya. Oke, Ini sudah ya? oke, kalau gitu langsung flip ini aja deh. Ya. Gini, tadi saya share video tapi mungkin nggak masuk. Jadi saya langsung aja ke bahan presentasi. Saya mau memberitahu apa Oh, saja. video dulu boleh Bu Triana? Video dulu boleh, boleh. Yang pembagian itu ya? Ya, diantaranya ya. Nah, itu ada banyak. Ini? Atau ya udah kalau gitu di depan dulu aja deh, nggak apa-apa. Nanti terakhir aja. Ya, Jadi, oke. gini, saya akan coba share apa yang sudah dilakukan paroki Kelapa Gading selama ini dari tahun 2020 dan 2022 ini selama pandemi, dan kegiatan yang menggunakan bantuan dari para umat, yaitu lewat celengan Yesus Tunawisma. Jadi inilah kegiatan yang dilakukan, yaitu kita memang membantu, ada bantuan tunai kepada umat prasejahtera dan terdampak COVID. Prasejahtera kita udah jelas ya, maksudnya definisi miskin dan rentan miskin itu, miskin buat definisi dari KAJ itu adalah pendapatan pengeluaran per kapita itu di bawah 500.000 per orang. Terus kalau misalnya rentan miskin itu di bawah 1 juta. Itu yang termasuk prasejahtera, definisi dari KAJ. Nah, kemudian ini kita ada bantuan tunai pada umat prasejahtera dan yang terdampak COVID. Yang terdampak COVID itu seperti misalnya yang bekerja di salon, bukan di salon, di tempat refleksi, terus guru privat, guru-guru pun juga sekolah-sekolah kan pada online, kadang-kadang mereka uang transport dipotong dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita bantu tunai. Terus kemudian kita ada pemberdayaan umat prasejahtera dan umat yang terdampak COVID. Yang terdampak COVID itu contohnya adalah yang tadinya jualan di kantin, kantin tutup, jadi mereka nggak ada penghasilan. Itu kita perdayakan dengan cara minta mereka masak atau bikin kue, terus nanti kita bantu jualin. Terus kemudian kita juga membantu masyarakat prasejahtera sekitar paroki Kelapa Gading lewat paket sembako. Kalau misalnya kita tinggal di Kelapa Gading, mungkin kita belum kebayang sekitar kita tuh sebenarnya banyak juga tempat-tempat yang kontrakan-kontrakan, yang dimana kalau jalan gangnya itu sempit, hanya bisa lewat 1 orang. Contohnya adalah di belakang Rumah Sakit Gading Pluit, terus di belakang KTG sendiri, tanah rendah ya istilahnya, di belakang Sekolah Don Bosco. Nah itu saya juga nggak kepikir, tapi ternyata di belakang Sekolah Don Bosco kali, terus di seberangnya lagi tuh ada kontrakan-kontrakan. Terus juga di depan apartemen Menara Gading, itu juga banyak umat prasejahtera. Dan ada lagi di ujung arteri, kalau kita mau ke gereja KTG, ujungnya lurus, itu ada tempat pemulung. Nah, itu mereka kita bantu. Kemudian kita juga bantu masyarakat yang ada di lingkungan-lingkungan tertentu, seperti masyarakat di Matius, terus Ana, Yohanes, dan Antonius. Itu kita bantu karena mereka juga banyak yang, jadi yang non-Katolik yang juga kekurangan. Nah, kemudian kita juga mengadakan penjualan nasi kotak 5.000. Nah, itu yang masak adalah umat dan warteg. Jadi kita pakai umat prasejahtera atau yang terdampak COVID, tapi kita juga ngambil dari warteg-warteg yang sepi karena kena COVID. Jadi kita ambil, terus kita bantu jual 5.000 dengan tujuan pembelinya adalah misalnya ojol, terus kemudian karyawan-karyawan yang sekitar tempat kita menjual, itu yang mungkin selama ini mereka hidup dari tip, terus sekarang kan orang pada pesan online nggak dapet tip, terus mereka juga penghasilannya berkurang, jadi mereka bisa beli 5.000. Tapi kalau pemulung kita kasih gratis. Terus kita juga melakukan bantu menjual gerobak. Jadi misalnya tukang bakmi, siomay, bakso. Nah itu kita seminggu sekali kita bantu mereka. Jadi mereka misalnya jual harga 12.000, sekarang orang beli 5.000. Nah itu sisanya kita subsidi. Itu biasanya ramai dan sangat membantu ya. Terus kita juga ada memberikan obat-obatan COVID untuk umat prasejahtera lewat seksi kesehatan. Jadi kalau misalnya ada umat yang kena COVID, terus dia nggak mampu beli obat, kalau tahun lalu kan lebih berat ya, lebih susah untuk dapat obat. Terus mereka telepon, mereka kaling lapor, terus habis itu
nanti dari seksi kesehatan akan telepon dan kasih obat sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus yang rutin kita berikan adalah vitamin kepada umat lansia prasejahtera. Jadi kita kasih vitamin C, vitamin D ke mereka, kita bantu. Terus kemudian kita punya penyediakan peminjaman tabung oksigen. Kalau tahun ini sepertinya ada yang pinjam satu, tapi bukan kena COVID. Tahun lalu yang banyak. Jadi tahun lalu pas saat Juli itu kan COVID-nya lebih berat karena Delta. Jadi lebih banyak yang minjem tabung oksigen. Jadi biasanya minjem dari kita jatahkan seminggu, 2 minggu, terus nanti mereka kembalikan dengan kondisi isi. Kemudian sekarang kita sedang ada domus isoman di Gedung Karya Pastoral di Kim Taigon, yaitu di mana kita menerima penderita COVID yang isolasi mandiri. Saat ini memang baru karyawan dan keluarga karyawan paroki yang menggunakannya. Nah, beberapa kali memang kita dibantu juga oleh WK, karena untuk pemberian makanan kita kerjasama dengan WK. Terus kemudian kita halaman berikutnya adalah kita memberi modal usaha ke umat prasejahtera. Jadi kalau umat yang butuh bantuan untuk modal usaha, mulai mau menjual makanan, atau dia perlu modal untuk bikin kue, atau dia perlu modal untuk usaha dari internet, jual barang-barang, nah itu kita memberikan bantuan modal usaha ke mereka. Kemudian kita juga memberi makanan sehat, buah-buahan, kacang hijau, susu pada Hari Pangan Sedunia. Buah-buahannya contohnya pepaya, jeruk, terus kita ada wortel juga, nah itu kita kasih pada Hari Pangan Sedunia. Kemudian ada juga bingkisan Natal. Tahun kemarin kita kasih bingkisan Natal, tapi kita memperdayakan umat, dalam arti yang bikin kuenya itu umat, tapi kita seleksi. Jadi kita lihat mutu kuenya juga harus memenuhi syarat, terus habis itu kita bagi-bagi ke mereka, selain mereka juga dapat paket-paket lain dari kita. Terus kita mengadakan bimbel untuk anak-anak di belakang KTG di Tanah Rendah, di situ yang tadi saya bilang ada kontrakan-kontrakan, nah itu kita mulai ada bimbel bantuan belajar, supaya mereka bisa belajar dari rumah juga, tapi dapat bimbingan juga dalam belajar. Kemudian kita juga dari dana celengan Yesus Tunawisma, kita tidak hanya gunakan untuk bantuan di dalam paroki kita, tapi kita juga bantu lintas paroki. Jadi paroki lain di SKAJ yang membutuhkan bantuan, kita berikan. Kemudian juga paroki-paroki di luar KAJ, yang kemarin waktu itu bencana banjir bandang seperti di NTT, kemudian ada juga gempa bumi, tanah longsor, seperti itu kita bantu. Jadi mungkin Bapak Ibu jadi tahu bahwa uang yang diberikan, disumbangkan untuk celengan Yesus Tunawisma, itu yang kita gunakan semua. Jadi ini adalah kegiatan semua yang kita lakukan dari celengan Yesus Tunawisma. Nah, sekarang apa yang kita lakukan sudah bertahun-tahun, yaitu lewat PSE. Jadi seksi sosial pengembangan sosial ekonomi paroki itu sudah rutin. Jadi masih berjalan, tapi memang sekarang kita lebih banyak sistem transfer. Biasanya dulu kalau enggak minggu pertama dan minggu kedua umat yang mau dibantu datang ke gereja, terus kita bantu. Nah sekarang kita sistemnya adalah umat-umat itu kita transfer bantuannya. Jadi pada prinsipnya, paroki itu mengharuskan semua umat untuk sekolah. Jadi, sekolah dan kuliah sebenarnya. Jadi, kita bantu lewat bantuan pendidikan. Dananya untuk kalau seksi PSE itu dari kolekte. Jadi, 25% dari kolekte itu dipakai untuk dana PSE ini. Terus kalau nggak salah 5% untuk gerakan orang muda. Terus sisanya baru dikirim ke KAJ. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang rutin yang mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu apa yang dilakukan setiap bulan oleh seksi PSE, yaitu tadi bantuan pendidikan, terus kemudian kita juga rutin setiap minggu kan dulu poli buka ya. Jadi dapat obat-obatan. Nah, obat-obatan itu dananya dipakai dari kolektor yang 25% itu, yaitu bantuan obat-obatannya dari PSE. Nah, sekarang
sementara poli tutup, kita tetap rutin membagikan obat-obatan, tapi lewat WA. Jadi misalnya akhir bulan kita tanyakan lewat kaleng umat-umat prasejahtera mana yang butuh bantuan obat-obatan rutin. Obat-obatannya itu meliputi misalnya obat darah tinggi, terus obat gula, dan lain sebagainya ya, tercover di situ. Nanti bisa dapat bantuan obat-obatan. Kemudian juga kita berharap semua umat itu tercukupi makanan. Jadi kita lihat kalau misalnya mereka pendapatan per kapitanya di bawah 1 juta, terus mereka merasa butuh bantuan penghidupan. Nah, kita akan memberikan bantuan penghidupan. Kemudian juga ada bantuan pengobatan. Jadi misalnya ada yang cuci darah, terus mereka di cover BPJS, tapi ada obat tertentu setiap cuci darah itu harus mereka bayar sendiri. Nah, itu kita bantu. Dan kita minta semua umat prasejahtera yang dibantu PSE itu punya BPJS. Nah, kemudian kita juga membantu mereka dalam perumahan. Jadi ada umat yang misalnya setiap hari masih bisa mengcover makannya, tapi nggak bisa mencukupi tempat berteduh atau kontrak. Jadi kita bantu kontrakan mereka. Terus kita juga ada modal usaha. Jadi selain dari Celengan Yesus Tunawisma, sebenarnya dari PSE juga ada pemberdayaan umat lewat modal usaha. Kemudian yang kedua adalah kita punya bantuan bedah rumah. Jadi kalau umat-umat prasejahtera ya, karena kita pendekatannya prasejahtera, yang rumahnya sudah tidak layak huni, itu bisa mengajukan ke PSE, nanti kita bedah, kita perbaiki. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita punya dana kematian, jadi yang cukup murah ya, 50.000 per keluarga setahun. Kita dengan asumsi subsidi silang, kita akan bantu mereka dalam dana kematian. Nah, ada program lain di mana merupakan kerjasama antara KAJ dan PSE. Contohnya adalah BKSY. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, kok udah ada dana kematian, tapi kok ada BKSY juga? Bentuknya beda. Dalam arti gini, kalau dana kematian subsidi silang untuk umat dalam satu paroki Kelapa Gading. Sementara BKSY, yang ikut BKSY itu sebenarnya membantu umat yang juga di luar paroki Kelapa Gading, yaitu umat SEKA-AJ. Jadi ya sistemnya subsidi silang. Itu bayarnya per kepala 80.000. Jadi per orang 80.000. Kalau misalnya tidak mau ikut tapi mau bantu, boleh juga. Kita ada pending cafe. Jadi nanti dananya itu dipakai untuk kita bayar ke umat-umat prasejahtera di Kelapa Gading supaya ikut BKSY juga. Terus atau juga karyawan paroki kita masukkan ke dalam BKSY. Belum lama ini kita punya program namanya Ayo Kerja. Jadi umat-umat yang ingin mendapat pekerjaan, yang mungkin kehilangan pekerjaan, kita bantu dan kita carikan pekerjaan. Nah, jadi yang selain umat juga mungkin ada pengusaha yang punya usaha mau mencari pekerjaan, mencari karyawan, jadi bisa masuk lewat web kita, form kita. Nanti kita matching kita pasangkan antara pemohon dan pencari. Nah, selain di Kelapa Gading, sebenarnya kita juga kerjasama dengan paroki lain. Jadi kita lihat nanti kalau di paroki lain, cari orang yang misalnya kemampuannya desain grafis, tapi dia di parokinya nggak ada, kita bisa masukkan orang yang di tempat kita. Demikian juga kebalikannya. Jadi kalau misalnya di paroki, mencari karyawan tapi tidak ada yang memenuhi kategori, nanti kita masukkan ke dalam Ayo Kerja di KAJ. Dan yang terakhir adalah kita baru akan mulai ikut SABUK, Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Jadi kita ingin umat-umat yang sedang usaha kecilnya yang sudah berusaha tapi belum ada kemajuan, kita akan dampingi mereka supaya mereka usahanya maju. Nah, untuk ini kita perlu bantuan mentor. Jadi harus ada mentor yang mendampingi mereka.
Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini mau bersedia menjadi mentor, nanti dilatih oleh KAJ supaya ada kriterianya, misalnya setiap minggu dia dampingi, dia lihat ini pengusaha ini UMKM ini, usaha kecil ini, itu masalahnya di mana? Kenapa nggak bisa maju? Misalnya dia nggak bisa menghitung kalau pesanannya banyak, harusnya menyediakan berapa, waktu yang diperlukan berapa, supaya nggak telat, kirim barangnya, atau apa yang kurang. Itu nanti mentor-mentor itu yang akan membantu, membimbing mereka, supaya mereka usahanya lebih maju. Nah, itu kita sedang mencari mentor. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bersedia menjadi mentor, mendampingi usaha kecil yang ada di paroki. Nah, ini adalah program-program dari paroki. Mungkin begitu dari saya. Berikutnya mungkin ada video yang bisa dilihat apa yang sudah dijalankan, sebagian dari apa yang sudah dijalankan. Kalau ini adalah kita menyediakan nasi bungkus seharga 15.000, tapi kita jual seharga 5.000. Kalau kita lihat animonya, ini lumayan banyak ya yang membeli ya, yang membutuhkan. Adalah yang gerobak-gerobak tadi yang saya bilang yang kita berdayakan, kita bantu mereka, kita pembeli bayar 5.000, terus kita subsidi buat membuat masak. Waktu pembagian APS Hari Pangan Sedunia, di mana kita menyiapkan susu, buah-buah pangan, masa waktu yang ambil paling forwheel, jadi nanti mereka bagi-bagi ke masyarakat. Kalau yang ini adalah masyarakat yang tinggal di tempat pemulung, kita bagi-bagi ke mereka dengan sistem kupon, jadi kita tahu orang-orang yang dapat itu tepat sasarannya. Kalau ini adalah kontrakan ya. Ini kalau nggak salah di belakang di daerah Antonius. Demikian videonya, mungkin sudah selesai. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya serahkan dulu ke moderator. Ya, terima kasih Bu Triana. Ternyata banyak yang sudah dilakukan oleh PSE ya. Semoga ini memotivasi kita umat Paroki Kelapa Gading untuk bisa lebih menyumbangkan melalui celengan Yesus Tunawisma. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan baik karitatif maupun jangka panjang. Baik, kalau begitu kita lanjut dulu ke Bu Rini ya, akan bersharing dan setelah itu baru dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
Silakan Bu Rini. Baik, selamat malam, Suster, Bapak, dan Ibu yang terkasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Rini dari kelas Emmaus Journey angkatan yang kelima, Paroki Santo Yakobus. Perkenankan saya untuk berbagi pengalaman karya kasih ketika saya menjadi panitia untuk mengadakan baksos EJ di bulan Desember yang lalu. Memang tidak mudah untuk mengadakan baksos di masa pandemi yang serba terbatas ini. Untuk mencari lokasinya, untuk mencari dana yang waktu itu benar-benar kami tidak tahu apakah dapat terlaksana dengan baik. Tetapi akhirnya dengan usaha dan buah doa dari kami semua, Tuhan memudahkan baksos ini menjadi baksos skala yang cukup besar. Kami dapat mengadakan baksos ke 4 lokasi. Yang kami lakukan adalah ke Panti Werdan Melania di Pademangan, kemudian ke Panti Sosial Rehabilitasi Anugerah Kasih dan Harapan di Cikarang, kemudian ada juga bantuan bangku ke gereja ke Paroki Santo Petrus Lemanu Larantuka. Dan yang terakhir, kami ada mengadakan pembangunan untuk Rumah Tuhan yang Layak, pembangunan Kapela Maria Bertaburan Rahmat di Kupang. Pastinya kebahagiaan rohani sangat kami dapatkan panitia di sini ya, karena semuanya ini memberikan energi yang sangat luar biasa. Kami dapat menjadikan penyampaian berkat-berkat ke beberapa panti tersebut. Tetapi dikala kami melakukan bakti sosial ini, itu juga ada tantangannya. Tantangannya adalah ketika sebenarnya kami mendapatkan 5 lokasi. Tapi ada 1 lokasi yang harus kami batalkan. Sebenarnya tidak ada niat kami untuk membatalkannya, tapi kami harus bertanggung jawab juga kepada para donatur yang sudah menyampaikan sumbangan, sehingga kami tidak bisa asal juga memberikan sumbangan tersebut. Jadi pembatalan itu terjadi karena salah satu alasannya adalah kendala komunikasi mengenai teknis dan non-teknis yang kami rasa kok kayaknya belum cocok. Kemudian kelayakan informasi mengenai proyeknya dan informasi mengenai material-material mereka yang akan dilakukan nanti seperti apa. Kemudian pengertian mengenai kepastian waktu, rencana jadwal kerja juga tidak jelas. Kemudian kami harus melakukan survei ke lokasi yang sepertinya itu di luar kendali EJ ya, jadi kayaknya terlalu panjang. Sehingga mau tidak mau yang tadinya sudah akan kami lakukan sumbangan, terpaksa kami harus batalkan. Pembatalan ini juga tidak mudah untuk kami lakukan. Akhirnya dengan berat hati kami berdiskusi dengan romo paroki tersebut. Kami menyampaikan kata-kata yang harus, kata-kata yang indah lah ya, sehingga pembatalan tersebut dapat diterima dengan baik. Dan puji Tuhan, romo dapat menerima pembatalan tersebut. Kemudian mungkin bisa di-share ininya ya Pak San. Apakah ada ya Pak ya? Nah, ini adalah salah satu yang kami bantu, yaitu pembangunan kapela di Kupang ini, Kapela Maria Bertaburan Rahmat. Di sini kami membantu untuk pembangunan rumah Tuhan. Mereka belum, seperti ini ya kondisinya. Jadi mereka masih di udara yang terbuka untuk melakukan misa. Kami memberikan penyaluran bantuan kemari. Kemudian ini situasinya. Kami bekerja sama dengan Pikat Community untuk melakukan bantuan ini. Kemudian ada juga untuk bantuan bangku gereja di Paroki Santa Petrus Lemanu Larantuka. Itu kami membantu hanya 37 bangku memang. Tapi 37 bangku itu saya yakin pasti sangat benar-benar bermanfaat untuk mereka berdoa, untuk mereka berada di rumah Tuhan dengan layak. Seperti itu. Kemudian juga ada lagi ke Panti Sosial Rehabilitasi Anugerah Kasih dan Harapan di Cikarang. Di situ lokasinya juga selain kami mengunjungi, kami juga ada memberikan bantuan seperti atap yang bocor, penerangan listrik ya. Karena kalau kami lihat dari lokasinya itu sangat berisiko, sehingga kami juga membantu untuk kondisi bangunannya tidak layak ini, kami ada bantuan kepada mereka. Kemudian, nah ini tim dari EJ setelah ini ya Pak San ya. Tim dari EJ kami yang berkunjung ke sana di Cikarang.
pada bulan Desember yang lalu. Seperti ini yang dari yang sudah EJ lakukan, karya nyata yang kami lakukan. Kami berterima kasih sekali dapat melakukan ini dengan baik, dengan dengan tidak mudah kami melakukannya, karena kalau tidak salah mulai dari bulan Oktober hingga bulan Desember, waktu yang sangat singkat. Tapi kami percaya bahwa dengan kerjasama, dengan doa bersama, dan membuat kita dapat dengan bijak memberikan sumbangan ini semua. Ini sih dari kami, Bu Lucy, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak San. Bu Lucy, mungkin ada tambahan dari Pak San, silakan. Ya, terima kasih Bu Rini, Bu Triana sudah melengkapi materi pertemuan kita malam hari ini. Ya, kalau kita lihat aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan, baik dari PSE maupun dari tim Baksos Emos Journey, kita tidak perlu merencanakan sesuatu yang besar-besar banget gitu loh ya. Seperti tadi dari PSE menggagas memberi subsidi makanan nasi kotak yang harganya 15.000 dijual dengan harga 5.000 saja. Nah, itu sebenarnya boleh menginspirasi teman-teman juga di lingkungan. Tidak perlu kita harus melakukan aksi yang dengan skala yang besar. Dengan berpartisipasi seperti menyediakan makanan kotak, nasi kotak ini, itu di lingkungan mestinya sudah bisa lakukan. Ya, bahkan dalam skala keluarga saja bisa berkontribusi gitu loh. Oh, keluarga A bisa memberi bantuan kira-kira dengan 30 porsi, 20 porsi, atau 50 porsi, terserah, itu kan bisa. Nanti kan dikelola oleh teman-teman yang lain yang bisa dikumpulkan dengan jumlah yang mungkin memadai setiap harinya berapa gitu. Nah, seperti juga aksi-aksi nyata dari Emos Journey, begitu kan. Ya, kita tidak perlu menggalang dana yang cukup besar atau apa, seperti kita membantu di panti sosial yang di Kerawang itu, ya, disabilitas gangguan mental, ya tidak seberapa, tapi kan yang kecil itu pun sangat berarti bagi mereka gitu. Kalau kita lihat kondisi bangunannya yang seperti itu, bagaimana pasien-pasien yang mau dirawat, tapi dengan kondisi ruangan yang tidak memadai, bukannya menjadi lebih baik, maka mungkin juga menambah permasalahan tentang kesehatan juga, dan juga keselamatan mereka dengan instalasi listrik yang tidak aman, begitu kan. Kira-kira itu aja yang bisa saya tambahkan. Nah, mungkin dengan contoh-contoh yang telah disampaikan oleh dari PSE maupun EJ Paroki, mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Kira-kira aksi nyata apa yang bisa kita lakukan di masa Prapaskah ini dalam hal peran kita membantu perlindungan sosial kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu loh. Demikian tambahan saya, Bu Lucy, mungkin bisa kembali. Ya, terima kasih pemaparan yang bagus sekali ya dari Pak Santoso, Bu Triana, dan juga sharing dari Bu Rini. Tidak menyangka ya kalau EJ ini juga banyak kegiatan-kegiatan karya nyata yang dilakukan ya, seperti ada baksos, ada donasi ya untuk pembangunan kapela, juga ada juga donasi untuk pembelian bangku gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengutip tadi Pak San yang sampaikan bahwa jika di lingkungan Bapak Ibu, di tetangga Bapak Ibu, kita melihat ada yang kesulitan, tentu saja kita jangan mengandalkan
gereja atau pemerintah dulu, tetapi kita bisa bantu yang ada di depan mata kita, di sekitar kita. Mungkin kita bisa melihat orang yang susah, kalau kita melihat orang yang sulit, kita juga bisa merasa prihatin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini dari tadi sudah ada yang raise hand ya. Renja 32 Kris ini ya. Apakah mau bertanya ya, Bapak atau Ibu ini? Silakan yang mau bertanya. Ya, ini sudah raise hand dari tadi, Renja 32 Kris ini ya. Silakan, kita bisa berdiskusi dalam forum ini. Ya. Mari silakan Ibu Bapak sekalian yang mau bertanya. Mungkin kalau tidak bertanya, boleh juga sharing kira-kira apa. Mungkin Bapak Ibu mempunyai ide apa yang mau dilakukan sebagai aksi nyata kita di dalam masa Prapaskah ini. Silakan Ibu Bapak. Bapak Setiawan ya, silakan tuh Bapak Setiawan, mungkin masih di mute. Silakan Pak Setiawan. Pak, itu mau tanya, itu tadi penjelasan itu kan kita udah disebarkan, itu pertanggung jawab YTW itu ya. Itu sebetulnya kita cuma pengen info aja. Itu kalau bantuan tunai 800 juta itu apa aja bentuknya ya? Apa ada orang dikasih bulanan susah gitu, apa gimana gitu ya? Karena Maaf Pak Setiawan, pertanyaan ditujukan ke siapa ya Pak? ke PSE Bu. PSE ya, Pak Setiawan. Ya, silakan Bu Triana untuk bantuan itu. Masih di mute Bu Triana. Terima kasih Pak Setiawan untuk pertanyaannya. Saya coba jawab. Memang kita bantu setiap bulan itu ada 120, kurang lebih 120-an ya, umat prasejahtera dan umat yang terdampak COVID. Dan setiap bulan kita review lagi. Dan biasanya kita kerjasama dengan Kaling, terus kita bantu dalam bentuk tunai. Dan saya nggak tahu totalnya, saya tahu sih totalnya, cuman memang saya nggak tahu kalau sampai ya kurang lebih 800 juta setahunnya. Karena setiap bulan pun itu kurang lebih hampir 70-an juta ya yang kita bantu. Soalnya di sana ada banyak macam umat ya. Ada yang tadinya tukang parkir, terus parkiran pas lagi COVID tidak ada yang parkir, terus ada juga yang tukang pijit, terus pas COVID nggak bisa bekerja, terus kemudian ada juga umat prasejahtera yang angkutan, terus tidak ada yang pesan misalnya sewa mobil untuk angkut, terus guru-guru juga ada, guru-guru privat khususnya yang hidup dari ngajar privat, terus kemudian mereka tiba-tiba harus murid tidak bisa les lagi. Nah itu diantaranya mereka selain umat-umat yang memang sudah miskin dan terus dengan adanya COVID ini mereka akan lebih susah karena harga barang yang mungkin akan naik dan lain sebagainya. Itu yang kita bantu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Pak Setiawan. Terima kasih. Jadi maksudnya kalau ada warga yang tidak mampu di lingkungan itu palingnya bisa mohon kebijakan gereja gitu ya Bu? Iya betul, betul. Lewat Kaling semuanya. Jadi bukan kita sendiri yang nentuin karena yang lebih mengenal umat itu adalah ketua lingkungan. Nanti setelah dari ketua lingkungan biasanya kita telepon, kita tanya mereka sehari-hari selama ini makan dari mana sebelumnya. Seperti itu. Terus nanti biasanya mereka bilang sebelumnya mereka dapat penghasilan apa, terus sekarang nggak ada. Terus kita lihat juga anaknya berapa. Jadi kita hitung juga per kapita. Jadi ya kita asumsi aja lah per kapita itu kalau di bawah 1 juta ya masih kita bantu. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa rumahnya dia bagus atau misalnya dia masih punya mobil, nah itu biasanya kita nggak bantu karena mereka sebenarnya masih bisa hidup dengan mobil itu digunakan, apakah itu menjadi gokar atau apa yang bisa mereka usahakan seperti itu kira-kira. Bu, terus satu lagi Bu, ini kalau bantuan ke KJ itu berarti dialihkan ke YTW di tempat lain kali gitu ya Bu? Gini,
bantuan itu ada paroki tertentu, misalnya mereka mau ngadain contohnya aja ya, waktu itu Tanjung Priok kalau nggak salah, mereka mau ngadain pembagian baksos untuk sembako. Terus mereka nggak ada dana, terus mereka minta ke kita, bantuan lewat kita, terus kita bantu mereka. Seperti itu contohnya, kalau se-KAJ ya. Jadi maksudnya di luar paroki. Nah, jadi biasanya mereka ngajuin, biasanya rata-rata semua ada proposalnya ya. Kita nggak hanya dari itu, ada juga seperti rumah sakit Mutiara, Bunda Mutiara gitu di Koja. Terus mereka juga rumah sakit suster yang punya biarawati. Terus mereka perlu dana karena mereka akhir tahun gitu, mereka perlu bagi-bagi juga ke pasiennya. Nah itu kita bantu. Mereka ngajuin proposal biasanya. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, ini dulu kan kita awalnya dulu YTW itu kan cuma diimbau 1 bulan itu cuma 2.000. Nah, sekarang kalau 2.000 itu kan dihitung-hitung kan sangat kecil sekali Bu. Sedangkan ini dana kan sebetulnya udah cukup banyak. Nah, berarti nanti YTW ini sebetulnya arahnya gimana Bu? Karena kan kalau yang dulu brosurnya itu cuma gitu kan Bu, yang lama itu. Diimbau sehari itu nabung 2.000 untuk YTW katanya, untuk bantu KLTD. Kalau ini kan sekarang sebetulnya udah di luar target ini kan Bu ya, segitu banyak. Sebenarnya gini, di awal tahun 2020 Celengan Yesus Tunawisma itu digunakan oleh Kaling sendiri, maksudnya oleh lingkungan. Jadi lingkungan kan ngumpulin, terus abis itu mereka mau mengadakan kegiatan sosial. Nah, dana yang ada itu mereka boleh pakai ambil dari Celengan Yesus Tunawisma. Ya betul Bu. Nah, tetapi sejalannya waktu sampai akhir 2020 itu celengan itu sepertinya nggak ada yang pakai gitu loh. Makanya kita ada kelebihan lah. Jadi makanya itu dijalankan oleh seksi PSE. Sebenarnya harusnya yang jalanin itu lingkungan. Nah, karena COVID berkepanjangan dan kita juga mau banyak yang perlu dibantu, sehingga akhirnya Celengan Yesus Tunawisma dari KAJ ya dilanjutkan. Nah, apakah itu celengan 2.000 per hari itu ya tergantung umat, karena memang dari Celengan Yesus Tunawisma per tahun itu makin berkurang. Karena kita tahu juga kan umat juga penghidupannya juga usaha sampai bisa dibilang semua impas lah kena dampaknya. Ya, nah, jadi itu juga berkurang. Nah, tetapi kegiatan itu harus kita jalankan, kita tetap harus bantu. Dari tahun 2020 sebenarnya kita udah bantu juga, yang bantuan tunai itu udah mulai dari 2020. Tapi nasi bungkus, segala sembako gitu, itu baru mulai akhir 2020 kalau nggak salah ya. Akhir ya benar 2020 terakhir kita lihat loh kok ini ada uang sisa lumayan, ya udah deh kita bikin apa supaya ini uangnya kepake dan kita bantu banyak orang. Jadi kita buatlah kegiatan seperti itu yang saya sebutkan. Di antaranya memang pas kebetulan COVID juga lagi tinggi, kita siapkan tabung mahal, tabung oksigen lagi tinggi kan, orang lagi butuh, nah itu kita beli, terus kita pinjamkan ke umat-umat, terus kemudian juga obat-obatan COVID yang waktu itu juga mahal, 2021 itu makanya kita beli segala macam cara kita gunakan uang ini semaksimal mungkin untuk membantu umat-umat, itu aja sih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Setiawan. Iya, untuk itulah kita pentingnya ya Ibu Triana untuk memiliki data keluarga prasejahtera yang akurat ya dalam hal ini. Betul. Jadi kita biasanya minta Kaling. Jadi Kaling yang memberikan nama-nama siapa yang masuk kategori itu. Terus biasanya kita cross check lagi. Kita lihat misalnya rumahnya, terus apakah biaya listrik, kalau misalnya biaya listriknya per bulan aja udah tinggi sekali kan berarti sebenarnya seharusnya dia mampu, tapi kalau misalnya sekarang kondisinya menurun ya kita tetap bantu sih. Seperti itu, benar. Datanya biasanya dari Kaling semua. Iya Bu Triana, kalau saya melihat ya, sebenarnya masih terdapat ya masyarakat ya, khususnya di Paroki Kelapa Gading yang terpinggir tadi yang Bu Triana sampaikan, itu mereka pun yang berada dalam ekonomi menengah ke bawah, itu banyak juga yang belum memiliki BPJS ini Bu, karena mereka juga
satu dan lain-lain tidak bisa membayar iuran BPJS itu sendiri. Nah, apakah selama ini dari PSE juga ada upaya-upaya untuk bisa membayarkan BPJS bagi keluarga-keluarga prasejahtera itu, misalnya yang kelas 3 atau yang let's say lah kelas 3 begitu, Bu Tri. Ya, makasih Bu Lucy. Gini, kan selain BPJS ada Kartu Indonesia Sehat yang gratis. Jadi kalau memang dia benar-benar prasejahtera, biasanya dia bisa ngajuin untuk nggak usah bayar BPJS. Jadi dia berobat gratis dan tidak perlu iuran. Tetapi memang selama ini kita belum pernah ada yang minta bantuan untuk BPJS, tetapi ada juga umat yang tiba-tiba misalnya tahu sakit, terus dia udah berapa tahun nggak bayar BPJS misalnya, terus ya kita bilang, udah karena ini darurat, dia harus operasi atau apa, kita bantu biaya pengobatan berapa persen lah dari biayanya itu. Karena kalau kita bayar BPJS-nya juga udah 2 tahun, itu dia nggak bayar, susah juga ya buat kita, tapi ya pengobatan ya kita bantu jadinya. Tapi ya mungkin kalau misalnya ada umat yang minta, misalnya Bu, saya nggak mampu bayar BPJS, mau minta bantuan untuk pembiayaan BPJS, ya dari PSE ya pasti akan bantu ya. Ya, ya bagus sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh PSE ini. Nah, Bapak Ibu, mumpung ini PIAPP ini kita juga melibatkan PSE dari KKS, maka silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak mengerti, ini uang ini yang kita setorkan ya, seperti Yesus Tunawisma, seperti persembahan itu kemana? Oh ternyata digunakan oleh PSE dalam membantu orang-orang umat Paroki Kelapa Gading yang tergolong prasejahtera. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, mumpung ada PSE atau bisa ditanyakan dengan Pak Santoso atau juga tadi berdasarkan sharing dari EJ ya. Mungkin dengan sharing dari EJ Bapak Ibu jadi berkeinginan untuk mengikuti Emos Journey. Silakan Bapak Ibu. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, bagaimana? Kira-kira ada ide-ide apa, aksi-aksi nyata yang mau dilakukan? Mungkin bisa sharing di sini. Selamat malam Pak, boleh saya ikut sharing? Baik, Bu Justina. Maaf Pak, tapi saya nggak bisa nyalakan ini. Kayaknya HP saya lagi agak error ini Pak, jadi nggak bisa nyalakan video saya. Begitu, mohon maaf. Saya dengan Justina Dara, pengurus di lingkungan ANA 1 khususnya. Ya. Gitu. Saya mau sharing, terutama saya ini tahun ketiga saya jadi pengurus lingkungan. Ketua lingkungan di ANA 1, saya terus terang sangat merasakan kehadiran gereja tidak saja buat diri saya pribadi, tapi juga untuk warga lingkungan di ANA 1, juga tetangga di sekitar rumah saya. Terus terang Pak, Bapak Ibu, 2020 awal Januari, kita kebanjiran 4 kali ya, kalau nggak salah. Rumah saya memang tidak kebanjiran, tapi lokasi di sekitar saya, di depan rumah persis, kalau banjir ya saya seperti ada di villa, karena sekitarnya sudah air yang sampai ke pinggang ya, sekitar 80-70 cm gitu, jadi nggak bisa keluar rumah. Walaupun saya nggak kebanjiran, nggak kenapa-napa karena rumah saya tinggi, tapi tetangga saya sudah kebanjiran. Itu 4 kali banjir awal sebelum pandemi itu, saya kadang-kadang malam tuh suka berdoa, Tuhan jangan banjir, kasihan tetangga saya gitu. Kadang-kadang memang saya kalau malam jam 3 udah mulai bunyi tanda banjir, saya buka pintu supaya tetangga-tetangga yang mau mengungsi ke rumah, saya persilahkan masuk ke rumah.
Namun untungnya tidak terjadi tetangga yang pindah karena mereka masih mencoba bertahan di dalam rumah. Pagi sekali jam 7 itu Ibu Triana dari PSE atau Romo Yadi itu telepon ke saya. Bantuan apa yang bisa diberikan oleh paroki. Sehingga puji Tuhan 4 kali banjir kemarin saya selalu mendapat kiriman nasi bungkus untuk tetangga saya itu. Tidak sampai di situ, pada masa COVID ini seperti ini, dan terakhir adalah nasi bungkus di lingkungan anak satu. Kemarin 1 bulan kami dipercaya oleh PSE Ibu Triana untuk membuka counter nasi bungkus di depan dekat Pasar Impres. 1 kilometer lah dari Pasar Impres. Walaupun banyak tukang jualan di situ, sangat ramai, sehingga kami jualannya pagi. Kalau pagi di daerah saya itu cukup banyak orang-orang yang mencari sarapan, gitu. Dan saya juga ngambil dari itu kayak pedagang-pedagang kecil yang jualannya sedikit yang beli gitu. Tapi karena dibantu PSE sehingga dibeli 15.000, mereka memperbaiki kemasan, memperbaiki isinya, dan puji Tuhan itu selalu habis dalam waktu 20 menit, 15 menit, karena yang membeli adalah warga masyarakat yang memang ininya kelas bawah gitu ya, karena di tempat saya itu banyak kontrakan-kontrakan. Begitu saya sangat bersyukur sekali dan merasakan kehadiran gereja di daerah lingkungan saya. Sebulan yang lalu juga kami juga mengadakan pembagian sembako dari gereja pas saat minyak goreng dan gula pasir agak naik, jadi sehingga terasa oleh tetangga yang kebetulan tetangga saya ini banyak lansianya dan tidak berpenghasilan, dan mereka menyampaikan rasa syukurnya karena bisa dibantu walaupun sekedarnya. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Justina sharingnya. Ya. Makasih Mbak Dara. Mbak Dara ini Ketua Lingkungan Anak 1 yang tahun lalu 2021 COVID ya terdampak COVID, kebetulan turut berduka cita ya. Suaminya meninggal karena COVID, dan Mbak Dara sendiri juga kena COVID juga ya, kalau nggak salah sekeluarga ya. Jadi jadi benar-benar merasakan dampak COVID ke keluarga mereka ya. Karena yang tadi suaminya kerja, berpenghasilan, terus sekarang tidak ada suami, jadi ya kita ikut prihatin ya Mbak Dara ya. Tapi Mbak Dara ini benar-benar ketua lingkungan teladan lah aku bilang. Oh enggak Ibu, kan diajarin umatnya dan masyarakat sekitarnya. Ya. Iya, itu dukungan dari gereja. Iya Ibu. Ya. Silakan teman-teman yang lain yang tergerak untuk berbagi. Ya, sharing dari Ibu Dara ini menguatkan kita semua ya Pak Santoso ya, bahwa ternyata kehadiran gereja itu begitu nyata ya di dalam lingkungan-lingkungan juga ya. Pak San, saya boleh sharing mengenai PSE sebentar? Silakan Bu Rini. Saya juga sebagai ketua lingkungan di Angela 1, waktu itu saya pernah berhubungan dengan Bu Triana juga ya Bu, mengenai salah satu warga, ada yang menurut penglihatan saya, sepertinya dia dalam tanda kutip luntang-lantung begitu ya Pak, karena orang tuanya sudah meninggal, dia hidup sendiri, jadi kita meminta dari pengurus lah ya, meminta sesuatu melalui Ibu Triana, dan saya benar-benar sangat apresiasi sekali. Apa yang kita minta nggak langsung mentah-mentah dikasih gitu loh Pak. Dicek and recheck dulu segala macam. Sehingga didapat. Kita foto rumahnya segala. Karena lokasi Kelapa Gading dan rumahnya ada. Kayaknya nggak enak kita meminta bantuan ya. Jadi saya minta tolong juga Ibu Triana untuk cek juga. Akhirnya kita ada feedbacknya. Hubungan keluarganya Ibu Triana. Ternyata dari pihak keluarganya itu tidak berkenan untuk diberikan bantuan. Seperti itu Pak. Jadi mungkin kita sebagai ketua lingkungan juga
nggak boleh asal lihat kasat mata saja, juga mesti menghubungi pihak keluarganya, apakah benar mereka berkenan atau tidak. Seperti itu sih dari saya, Pak San. Mohon maaf jika saya ada yang salah, Bu Triana. Ya, Terima nggak ada kasih. salah. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Santoso. Ya, Ibu Ya, Ari Matius. Ya, ya, betul. Saya hanya mau sharing saja. silakan. Saya dari Matius, khususnya yaitu wilayah Matius dan Matius 1, di mana peran gereja sangat membantu, terutama di lingkungan saya. Putriana juga sudah mengetahui di mana di Matius ini yang lingkungannya begitu seperti yang Ibu Dara pernah ceritakan, bahwa terlebih kalau sudah sedikit hujan aja sudah banjir. Jadi peran gereja sangat-sangat membantu sejak dulu ya, karena memang rumahnya di lingkungan yang begitu banyak menyewa atau kontrakan, dan peran gereja seperti yang Bu Triana sudah sampaikan, begitu bantuan seperti yang terdampak oleh COVID, contohnya yaitu yang tadinya kerja di refleksi dia terdampak, jadi turut dibantu juga karena dia sama sekali tidak bisa lagi untuk bekerja, kemudian juga malah lebih sering juga mendapatkan bantuan. Jadi peran gereja sangat membantu buat kami, khususnya adalah Matius, dan juga untuk wilayah Matius yang juga tadinya ada yang tidak bantu, namun sejak pandemi juga dapat bantuan juga. Jadi Ibu Triana juga feedback kembali jika ada sudah dibantu, kemudian nanti dicek ulang kembali untuk apakah sudah bantuan itu sudah cukup sampai di situ atau masih terus bisa dibantu. Banyak sekali bantuan dari gereja, terutama juga Bu Triana dan timnya untuk cek kembali dan juga memberi bantuan. Seperti dampaknya yang sekarang berjalan adalah yang bekerja di tempat yang biasanya untuk dia membuat kue, kemudian dia tidak dipekerjakan kembali, juga mendapat bantuan. Jadi banyak sekali, terutama di kami Pak Zan, untuk Matius, terutama dalam Matius 1, mungkin seperti itu sih. Jadi contohnya lagi untuk kehidupannya seperti Bu Tiana, yaitu kehidupan seperti biaya kontrakan juga ada yang dibantu. Terima kasih sekali Bu Triana dan peran gereja serta tim semuanya yang sudah membantu buat kami, dan juga dengan bantuan yang yang Yesus Tunawisma ya. Tunawisma itu juga kami mendapatkannya. Itu sharing dari kami. Putriana dan Romo Yadi juga kalau udah banjir pernah juga, mohon maaf, pernah juga Romo sampai terjun langsung banjir-banjiran. Kemudian pokoknya sejak COVID kalau banjir hanya telepon saja, karena beliau sudah tahu bahwa sedikit aja hujan udah langsung meluap tinggi, terutama di daerah dekat yang SMP 210. Seperti itu sih Pak San dan Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Baik, terima kasih Ibu Kaling dari Matius 1 ya. Ya. Maaf, dengan Ibu siapa namanya Bu? Dengan Ibu Mariana, ya Ibu Ayu biasanya, dengan Ayu, Ibu Rodelia ya. juga sering Makasih, Bu Ayu. berkunjung di Matius 1, beliau juga sudah tahu keadaan yang ada di kami. Seperti itu. Terima kasih sekali buat semuanya, dengan sumbangan-sumbangan yang buat dari ke PSE buat kami semuanya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian dan Suster Adelia, Ibu Triana dan timnya. Seperti itu sharing dari saya. Begitu juga terutama baik Romo dan juga Suster yang tadinya juga ya kalau dibilang dulu kalau ada PI dan lain-lain tidak ada
bukan tidak ada, mungkin kami karena di lingkungan seperti itu jadi tidak pernah memanggil atau ingin memandu karena keadaan. Namun setelah saya menjadi kaling, saya mencoba untuk kesana kemari, bukan kesana kemari, maksudnya mencoba membuka supaya ayo pemandu untuk datang ke kami, bukan karena lingkungan kami. Kita sama-sama sebagai umat Tuhan Yesus, pasti beliau pasti mau. Ternyata saya maju juga, baik Romo maupun semua sangat mendukung dan hadir. Begitu pula Suster Odelia. Ya, baik Ibu. Para moderator semuanya. Ayu, Terima kasih sekali atas ya. kesempatan. Jadi kita bisa lihat sekali. ya bagaimana peran gereja dalam perlindungan sosial. Ya, memang selama ini gereja tidak diam saja ya. Betul. Mungkin karena ketidaktahuan kita. Kalau sampai kita bilang kok gereja di mana di dalam keterpurukan kita, kok gereja apa aksinya gitu. Ternyata gereja sudah banyak melihat buat gitu ya. Betul. Oke. Kelihatannya di sini ada Suster Odi. Ya Pak Santoso. Mau di-sharing, Suster? Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya Odilia. Saya juga termasuk yang dibantu oleh PSE. Nah, ini curhatkom. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, saya kembar, gitu. Nah, di masa-masa tua itu adik-adik itu termasuk kembar itu iuran untuk orang tua. Nah, saya sebagai anak itu merasa kok aku nggak bisa membantu, gitu kan? Nah, akhirnya saya minta izin sama pemimpin. Malulah, harusnya yang minta bantuan itu bukan tapi adik-adikmu loh. Adik-adik saya nggak perlu dibantu, dia membantu orang tua. Tapi aku sebagai anak, aku merasa ada utang budi sama orang tua gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan dari PSE itu memberikan 1 bulan sekali untuk mama. Nah, begitu saya di Pemangkat, mama bapak saya itu drop, hampir meninggal. Terus saya sudah mau keluar, tapi saya ingat langsung kontak Romo Paroki, Romo MSC, Romo Tri, Romo aku keluar aja ya nih. Dia tanya untuk apa kamu keluar nih? Untuk ngasuh orang tua nggak usah. Selama saya tugas di kampung di Purwodadi Purworejo, aku akan selalu tengok mama bapakmu. Nah akhirnya Romo janjinya ditepati. Datang ke rumah kasih minyak suci dan puji Tuhan akhirnya setelah dikasih minyak suci mama sehat. Dan tadi malam Suster Alfonsa PMY itu memberitahu bahwa kembali bertugas di Purwodadi. Jadinya saya merasa senang karena sebenarnya kami dekat dengan Biara 3 itu SDB Salesian Don Bosco juga berkarya di kampung, terus MSC dan susternya PMY. Nah, terima kasih banyak untuk keluarga besar Paroki Yakobus yang istilahnya memelihara panggilan saya baik langsung maupun tidak langsung. Karena dengan memberikan bantuan itu kepada orang tua, saya sebagai anak itu dibantu untuk tahu diri. Karena memang menjadi suster nggak bisa kasih apa-apa ke orang tua. Nah, terus saya juga berdoa kalau nanti mama meninggal saya bisa datang. Karena kalau sebagai suster kan harus ada izin pimpinan, apalagi dari Kalimantan tidak bisa langsung gitu datang, enggak. Jadi intinya bahwa saya banyak terima kasih. Terus ketika tugas di Pemangkat itu sangat jauh beda sama di Jakarta. Jadi teman-teman ME juga itu Merit and Counter juga mensupport dengan baju-baju seragam untuk guru. Nah, Pak Santoso juga membantu saya untuk bisa Zoom secara virtual. Saya minta narasumbernya dari Kepala Sekolah SMP Tarki 2 di Pluit gitu. Nah, artinya keberadaan saya sangat dibantu, didukung oleh semua pihak termasuk keluarga besar dari Paroki Santo Yakobus. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan Putriana. Terima kasih itu sharingnya. Suster Rodi, bukan saya yang bisa membantu, Bu. Suster, sorry. Itu fasilitas juga dari KKS, Suster. Ya, jadi
paroki yang membantu, bukan saya. Ya, oke itu aja. Benar Terima Pak kasih, Suster. Benar Pak Santoso bilang, semua itu dananya semua adalah paroki. Jadi paroki membantu, cuman saya hanya perantara, kita cuman melayani aja. Jadi seperti juga Pak Santoso ya. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Ibu juga yang hadir di sini karena ikut terlibat dalam apakah itu celengan tunawisma, ataukah dalam kolekte, atau dalam memperhatikan umat-umat di sekitarnya. Itu juga membantu banget untuk paroki ya. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Suster Odi untuk sharingnya ya yang memberkati kita semua. Ini memotivasi Bapak Ibu nih umat paroki Kelapa Gading untuk lebih giat lagi menyumbang ya dalam celengan Yesus Tunawisma. Oh. Ya. Ternyata dapat digunakan ya. Ya, mungkin sangat baik. Mungkin bisa dapat informasi dari Ibu Triana itu program nasi bungkus itu atau nasi kotak yang dibagi setiap hari ya itu Bu Triana ya? Iya, tapi setiap hari kira-kira berapa porsi gitu, berapa pack, lalu sampai kapan gitu Bu Triana? Oh, baik. Karena mungkin dari lingkungan, teman-teman di lingkungan saya juga kan ada yang berinisiatif ambil bagian gitu, walaupun hanya berapa puluh pack gitu kan. Yeah. Tapi mungkin seminggu sekali gitu atau berapa hari sekali bisa ambil bagian gitu loh. Gini, terima kasih ya Pak Santoso atas pertanyaannya. Memang kita jalan nasi kotak itu dari tahun lalu. Tadinya setiap hari ada, terus kemudian ada di 2 tempat. Gantian itu tadinya ada di Apotik Bella dan empek-empek Bunga Mas yang semua di Boulevard Raya. Terus awal Januari ini bertambah tempatnya, ada Frumentius, kemudian ada di Ana, terus ada juga di Lukas, nah terus juga ada yang di KTG, belakang KTG, warung KTG itu, terus kemudian ada juga tukang soto yang di depan pintu masuk KTG. Tetapi begitu Februari kita lihat pemasukan dari celengan Yesus Tunawisma, maaf ya, kita nggak meminta ya, tapi memang turun dalam arti sangat banyak turunnya, sehingga kita putuskan untuk lebih fokus ini aja yang tetap dijalankan adalah bantuan tunai ke umat prasejahtera, sementara untuk nasi kotak itu perlahan-lahan kita stop. Jadi udah dari Frumentius yang pertama kita stop, terus kemudian Apotik Bella dan lain sebagainya udah mulai dari minggu terakhir ada yang Maria sama wilayah Maria Teresia gitu-gitu yang kalau Maria itu yang di apotik yang di empek itu yang pegang wilayah Maria, terus kemudian Apotik Bella yang megang wilayah Teresia. Nah itu terakhir 18, tapi yang lain-lain seperti Ana, Lukas itu gerobak itu akan berakhir di Jumat ini. Karena memang kekurangan dana dari celengan Yesus Tunawisma, bukan kekurangan lah, tapi memang karena ada dana kita jalankan, tapi kalau nggak ada dana kita stop. Tapi kita lagi mencoba nanti kalau puasa kita akan coba bagi-bagi nasi kotak lagi nanti pas saat puasa. Jadi kita fokus di situ di puasa. Kalau misalnya lingkungan mau ngadain sendiri, kita dengan senang hati kita bisa memberikan rekomendasi nama-nama umat prasejahtera yang bisa dibantu untuk masak. Nah lebih baik sih aku bilang ya. Saya bilang ya fokus ke masing-masing lingkungan. Jadi lingkungan membuat atau umatnya sendiri ya masak, terus jual 5.000. Kenapa 5.000? Karena gini, kita melihat kalau orang dikasih gratis akan kurang menghargai apa yang dia dapat. Jadi kita pernah lihat ya di daerah Kemayoran, jadi dia dikasih gratis, terus dia lihat makanannya nggak suka nasi, atau mungkin dia nggak suka nasinya, jadi dia buang nasinya, dia makan lauknya. Tapi kalau dengan 5.000, dia menghargai, karena dia ada usaha dari dirinya sendiri, bahwa makanan ini ada harganya. Meskipun harganya murah, tapi sebenarnya dengan ayam dan lain sebagainya, itu 15.000 sebenarnya.
tapi dia menghargai makanan itu. Jadi itu kenapa kita berusaha tetap jual 5.000 supaya orang menghargai apa yang dia beli. Ya, sekian. Terima kasih Pak Santoso. Ya, terima kasih Ibu Triana. Nah, ini informasi cukup bagus juga nih untuk kalau ada lingkungan-lingkungan yang mau melaksanakan itu kan bisa dikoordinir bagaimana caranya, mau digerakkan umat di lingkungan atau bagaimana, atau berkolaborasi dengan lingkungan-lingkungan yang lain gitu ya Bu Triana ya? Ya, Ya. bisa seperti itu. Gitu. Oke. Ya, ada yang lain? Silakan Ibu Bapak. Bagaimana Bu Lucy? Ya, Bapak Ada Ibu. teman-teman yang masih Oke. mau. Oh, sudah 5 menit menuju pukul 9 ya, Pak San? Ya, kurang lebih begitu. Ya, Bapak Ibu, adakah yang masih mau bertanya sebelum kita tutup sosialisasi pada malam hari ini? Cukup Bu Lucy dari saya. Cukup ya, terima kasih itu Bu. Terima kasih yang sekali yang buat sudah Bapak Ibu bersedia. sekalian Ya, semuanya. dari lingkungan Matius dan juga tadi Ibu Daraya, Suster Ordi, Pak Setiawan ya. Ya. Baik, Pak San, terima kasih Bu Triana dan juga Bu Rini ya untuk sosialisasi dan sharing pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi hari Rabu depan ya untuk sosialisasi subtema yang keempat. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, adakah yang mau disampaikan oleh Ibu Ketua? Ya, sepertinya ini terakhir ya PI ini Bu Triana presentasi ya. Minggu depan kita dengan WK. Minggu Dengan depan, WK. maaf, minggu depan saya akan ikut. Oh iya. Oh ya, terima kasih banget. Ya, silakan Bu. Senang hati. Tapi saya nggak perlu nggak apa-apa. Tapi ya mungkin saya akan ikut karena kita ada pemberdayaan umat ya. ya. Oh ya. Terima kasih Bu Triana. Saya bersyukur KKS bisa jadi menjembatani apa yang dapat diberikan oleh paroki, terutama informasi ya. Karena selama ini banyak umat yang tidak tahu, ya kan Pak San? Betul Bu. Dan ketika kita diminta sama KAJ untuk melakukan sosialisasi PI untuk lingkungan-lingkungan yang biasanya telah kita lakukan secara rutin tiap tahun menjelang selama Prapaskah, saya hanya bertanya kepada Tuhan tentunya. Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan satu kebetulan. Dan tiba-tiba saja saya teringat saya mesti melibatkan paroki kita, seksi-seksi dan kategorial, bahwa paroki kita sebegitu besar umatnya, dan jujur saja apa yang dipaparkan selama tiga tema ini, itu banyak umat yang matanya baru terbuka loh. Oh, sedemikiannya. Walaupun saya pribadi, saya pernah merasakan juga dengan Bu Triana masalah oksigen. Ya, betul. Waktu itu oksigen, paroki berinisiatif membeli oksigen untuk membantu umat. Dan saya kebetulan ada sahabat saya kena COVID, dan saya minta, dan hebat sekali, dia COVID sudah sekarat, tapi dapat terus itu oksigen, anaknya yang mencari. Jadi saya bilang ke anaknya, mau nggak orang tua kamu disembuhkan Tuhan, mau nggak bantu paroki? Akhirnya dia mau membantu, dan ternyata saya bisa memberi rekomendasi juga ke orang-orang yang membutuhkan. Waktu saat itu bukan seperti tadi ya, selama ini kita paparkan kan prasejahtera yang difokuskan PSE. Tapi ketika COVID itu sangat menyeramkan, oksigen itu lintas
ekonomi, lintas status. Banyak siapapun membutuhkan oksigen itu dan sangat membantu. Saya sangat appreciate gereja berinisiatif seperti itu. Banyak juga beberapa umat yang terbantu dengan oksigen itu. Walaupun mereka punya uang, mereka nggak tahu mendapatkan oksigen dari mana, isinya dari mana gitu loh. Makanya saya kepikiran PSE ini pasti banyak yang telah dilakukan dan umat tidak tahu. Hari ini saya pun ya jujur terkaget-kaget, PSE begitu banyak yang telah dilakukan. Semoga umat-umat kita yang mendengar ini, jadi gini loh Bu Triana, selama ini kaling-kaling kita di daerah yang mungkin umat-umatnya middle gitu ya Bu ya, mereka nggak tahu, nggak sampai. Tapi hari ini semoga yang orang yang mampu mau berbagi, dia tahu kemana dia akan berikan itu sumbangan. Karena ada beberapa lingkungan yang pernah mengontak saya bertanya, saya mau nyumbang lingkungan saya, tolong dong mintakan panti asuhan yang di sekitar sini yang Katolik. Ternyata daripada tidak jelas, mendingan kita bantu umat kita sendiri, umat paroki kita sendiri. Gitu saja pesan saya. Saya bersyukur ini informasi ini sangat luar biasa gitu loh Bu Triana. Terima kasih banyak Bu Triana dan tim. Juga hari ini terima kasih kepada EJ. Dan satu yang membuat saya tadi berpikir juga waktu Pak San memaparkan, berilah sumbangan dengan penghasilan sendiri ya Pak San. Ya. Nah, itu semoga menginspirasi kita semua. Kadang kita berpikir seperti ini, jujur saja banyak yang berpikir seperti ini. Ayo kita galang dana dan kita keliling-keliling mencari dana dari orang-orang, kita lupa sendiri kita mengeluarkan dari hasil kantong kita sendiri. Walaupun itu seberapapun. Ternyata ada firmannya ya Pak San, kantong sendiri ya Pak San. Kanon, jadi hukum gereja itu. Ya kanon, itu Ya. membuka mata kita semua loh, bahwa ya kan kita kadang-kadang oh ya galang dana, ayo bahkan bikin proposal keliling-keliling minta, kita lupa untuk kita memberi dari hati kita gitu loh. Itu luar biasa inspirasinya. Gitu ya Bapak Ibu, itu aja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya para kaling, para korwil, Bapak Ibu yang selama ini kita percaya telah juga bermurah hati untuk berbagi. Semoga dengan ini kita lebih tahu lagi kemana kita mau sumbangkan apa yang menjadi belas kasih kita kepada sesama gitu. Gitu aja, terima kasih ya Bapak Ibu. Silakan Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Rosita. Mari Bapak Ibu, Suster, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pertemuan sosialisasi malam ini dan sabdamu yang meneguhkan bahwa orang miskin selalu ada padamu. Bapa yang Maha Baik, sabda ini mengingatkan kami untuk mengasah kepedulian kami bahwa kisah di dalam perikop kitab suci pertemuan ketiga ini masih terjadi hingga kini, bahwa orang-orang miskin masih ada di sekitar kita. Berkatilah ya Bapa, rencana aksi nyata yang akan kami laksanakan di dalam lingkungan-lingkungan, sehingga orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang kesulitan, sungguh dapat merasakan kasih-Mu melalui kami-kami ini yang telah Kau utus.
Bapa, sebentar kami juga akan beristirahat. Berkatilah istirahat malam kami, agar esok pagi kami dapat bangun dengan keadaan yang sehat walafiat untuk kembali memulai pekerjaan dan aktivitas kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Suster. Terima kasih Bu Lucy, Terima kasih Pak Sam. Triana, Bu Rini, Ibu Bapak sekalian semuanya.